Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita ada baiknya berdoa dulu. Silakan pimpin kedua. Saya mendengarkan kamu. Beri salam kepada Bapak Guru. Terima kasih, selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, tapi yang di dalamnya nanti sebagai eksperimennya nanti kita akan masukkan pembelajaran IPA kaitannya dengan usaha dan kemarin itu terkait dengan tekanan statis. Ya, mudah-mudahan ya pembelajaran kali ini bisa kamu ikuti dengan baik dan bisa mengaplikasikan coding dalam proses pembelajaran IPA yang akan kita lakukan. Jadi harapannya selain dari bisa menerapkan coding ini dalam pembelajaran IPA, Bapak juga berharap nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena konteks dari berpikir komputasional ini bisa diterapkan pada semua lapisan kegiatan yang kita lakukan. Ya. Nah, kita mau ice breaking dulu, tapi ice breakingnya ini sedikit menarik Bapak buat, mudah-mudahan kamu nanti bisa melakukannya. Nanti Bapak akan membagikan gambar, kemudian kalian menuliskan di situ bagaimana urutan kira-kira menggambarkan gambar ini. Urutannya, langkah-langkahnya, bagaimana cara menggambarkan gambar ini. Sudah? Tetapi tidak boleh dicontek oleh kelompok. Buat caranya, bagaimana kira-kira menggambarkan gambar itu? Jangan dilihat kelompok lain. Sembunyikan dulu, Bang. Oke, silakan tuliskan di kertas yang pertama Pak kasih. Kira-kira bagaimana cara menggambarkan gambar ini? Tulis yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Tetapi tidak boleh menyebutkan objeknya itu. Misalnya, kalau misalnya manusia tidak perlu jangan disebutkan. Hewan tidak boleh disebutkan apa. Oke. Bukan menggambar, Bang, membuat gambar itu. Berarti instruksinya berarti yang pertama adalah membuat ini, yang kedua adalah membuat ini. Kan namanya juga membuat, bukan menggambar gambar itu. Bagaimana cara membuat gambar itu, bukan menggambar ya. Sudah? Sudah? Oke. Sini dari kertas kita. Siapa yang sudah? 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 Oke. Mana dari gambarnya? Sudah? Oke, sini gambarnya.
Udah. Nanti akan ketahuan sebenarnya siapa di antara kamu yang mungkin bisa menjadi seorang programmer. Ya, programmer membuat suatu aplikasi. Ketahuan dari apa yang kamu sudah kan? Udah dulu. Udah dulu deh, kelamaan. Udah dulu ya. Nah, udah ya. Nah sekarang kan kamu sudah membuat prosedur kan, bagaimana cara membuat gambar itu kan. Nah sekarang prosedurnya akan Bapak bagikan ke kelompok yang lain. Mereka akan membuat gambar sesuai dengan yang kalian suruh tadi kan, karena sudah kalian susun kan. Kan kita lihat gambarnya, apakah sesuai dengan permintaan kalian atau tidak? Kalian kelompok? Oke, silakan gambar di bawahnya, di bawah tulisan itu. Apa gambar yang diminta di sini? Ikuti prosedurnya, gambarkan gambarnya. Ayo cepat. Ikuti prosedurnya, gambarkan gambarnya. Lanjut, yang terakhir. Sudah. Bagus jo itu. Sudah ya. Sudah Pak, ini. Begitu. Orang Mana? Oke, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Oke, gambar yang keenam. Tadi yang mengerjakan keenam siapa? Kalian ya? Yang mengerjakan, Kan, lihat ini. Instruksinya, mereka mengikuti instruksinya, gambar aslinya ini. Mirip kan? Berarti yang ini yang mereka sudah bisa mengikuti instruksi. Oke, lihat. Gambar 5. Gambar aslinya adalah ini. Ya, gambar aslinya ini ya, ada antenanya di atas. Oh, ini gambar yang ini. Salah dikit. Oke.
Ini. Coba ya. Jauh kan melenceng? Lumayan jauh kan? Gambar yang pertama kita lihat ya, cocok atau enggak gitu. Bagus Ya, itu. instruksinya tadi sudah jelas. Instruksinya cukup banyak gitu. Memang semakin ini suatu masalah. Instruksinya harus banyak supaya jelas. Kita lihat ya, mirip atau enggak, mendekati atau enggak. Gambar aslinya adalah ini dan gambar yang ditempel adalah ini. Mirip tak? Hah? Berapa jauh yang berbeda? Ada kan beberapa yang berbeda gitu ya, tetapi sudah lumayan lah gitu. Gambar yang keempat, kita lihat ya. Gambar aslinya adalah ini. Ternyata jauhnya luar biasa ya. Dan yang terakhir, gambar yang kedua. Gambar aslinya adalah ini. Dan yang digambar adalah Ini. mirip sih memang. Yang kecil ini tuh yang di atas ini. Yang di atas ya. Aslinya yang di atas ini yang digambar. Ya, yang di atas mirip. Jauh ya. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan tadi itu sudah berpikir secara komputer. Oke. Nah nih, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang dapat memecah masalah yang kompleks itu rumit maksudnya, yang kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Maksudnya masalah yang rumit itu apa? Nah sebenarnya dari gambar ini adalah masalah yang rumit. Sudah? Gambar ini adalah masalah yang rumit. Nah kemudian bagaimana caranya memecahkan gambar ini supaya kemudian bisa diselesaikan? Maka kamu memecahkannya menjadi sederhana, yaitu melalui kalimat-kalimat instruksi. Maka untuk memecahkannya adalah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu adalah prosedur pemecahan masalahnya. Oke? Nah kemudian uraikan masalah menjadi bagian kecil yang tadi kita pecah-pecah. Setelah itu nanti kita latih otak menerjemahkan instruksi yang itu tadi atau yang sudah kita pecah-pecah tadi, dan nanti akan kita terapkan menggunakan pemrograman atau coding. Ya. Nah selanjutnya dalam berpikir komputasional itu ada 4 poin yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu kalau kita lihat itu kita harus fokus ke bagian yang pentingnya yang mana. Yang lain kira-kira yang tidak terlalu penting itu harus kita buang. Jadi nanti ketika misalnya Bapak munculkan soal di sini ada soal, ternyata misalnya ada bagian-bagian yang tidak penting di dalamnya, maka itu dibuang, itu sudah termasuk bagian dari abstraksi. Jadi ketika misalnya kita membuat suatu games atau game misalnya aplikasi game, kalau kira-kira kita mengganggu bagian-bagian itu, maka itu dibuang, disingkirkan supaya tidak bisa mempermudah permasalahan. Yang kemudian ada di komposisi. Di komposisi itu adalah memecah-pecah menjadi bagian yang lebih. Nah setelah kita pecah-pecah menjadi bagian yang kecil, yang berikutnya adalah algoritma. Algoritma inilah yang bagian susun tadi. Yang mana ya duluan kan pecah-pecah nih, tapi yang mana duluan kan belum tahu. Maka kemudian diurutkan. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, yang keempat adalah itu adalah algoritma namanya. Itu adalah instruksi yang harus diikuti. Oke? Nah, selanjutnya adalah pengenalan pola. Setelah kemudian kamu menggambarkannya, kayaknya bentuknya ini agak mirip ke sini deh, agak mirip ke sini deh. Makanya bisa disimpulkan, oh ini adalah kayaknya gambar kucing nih Pak. Walaupun misalnya belum tahu misalnya dari kucing. Dari mana tahu itu gambar kucing? Oh, karena pola gambar yang sudah dibentuk mengindikasikan ke arah gambar kucing. Oke? Nah,
Jadi AI itu adalah bekerjanya seperti itu. Jadi nanti kita akan memberikan banyak pola ke dalamnya, ke dalam mesin learning-nya, sehingga dihasilkan ketika kita arahkan kamera itu apa? Oh ini adalah kucing. Oh itu apa? Oh ini adalah kuda. Ini apa? Oh ini adalah rumput ini. Ini apa? Ini adalah rumput ini. Itu adalah setelah kita memberikan pembelajaran terhadap mesinnya melalui pola-pola yang itu. Oke? Nah itulah berpikir komputasional. Nah sekarang kita masuk ke programnya sekarang kecil. Nah sekarang masalahnya adalah ini. Permasalahannya adalah kita punya persamaan tekanan hidrostatis adalah rho dikali G dikali dengan H. Ini adalah masalah utamanya. Sudah? Itu adalah masalah utamanya. V sama dengan rho dikali G dikali H. Nah tugasmu adalah sekarang ikuti instruksi yang ada di situ, pecah bagian-bagian yang di situ yang harus dilengkapi. Kemudian nanti kita membuat programnya. Di akhirnya endingnya adalah membuat programnya. Pak minta nanti berhadapan satu kelompoknya kalau jadi 4 orang gitu ya, satu kelompoknya jadi 4 orang. Jadi berhadapan nanti itu. Tapi tidak boleh contekan dengan teman. Mengerti ya? Tidak boleh contekan. Itu berhadapan dulu, berhadapan. Balik kursinya, aku menghadap ya. Oke? Dan nanti nggak usah disuruh mereka nanti. Sudah? Yang sudah diambil cukup ya. Udah ya? Sudah? Bantu temannya dalam kelompok. Ada sebut sama teman. Lakukan ini. Tapi artinya supaya ada ide karena belakang. Ayo percepat ya, percepat ya. Oke, baru masukkan datanya siapa harus disebut. Datanya siapa? Data kita. Enggak, datanya siapa yang ada di dalam soal itu, di dalam rumus itu. Yang mana data yang akan ada di situ? Ya A itu siapa misalnya situ? Misalnya untuk ini. Berarti data numerik yang mana? 240.000
1.200 kan itu kan. Yang data bukan numerik apa? Bukan, itu bukan data. Ayo. Oke, kalau misalnya dimasukkan nilai 8 meter. Oke. Baru? Dan yang ditanya yaitu kedalamannya. Dan yang kedua masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu pH sama dengan P titik G titik K. Massa jenis dikali dengan Massa jenis dikali sama kecepatan gravitasi dikali kedalaman. kedalaman. Setelah itu dijumlahkan dan dikeluarkan hasil. Sehingga ditemukan hasilnya. Oke, sekarang kita instruksi itu ya. Katanya yang pertama dari apa? Di sini udah ada nggak kedalaman di sini? Belum, berarti sebelum dimasukkan harus dibuat dulu apa? Variabelnya, berarti harus ditambah instruksinya. Buat dulu variabelnya. Berarti kita masuk ke variabel, masuk variabel nih. Saya pilih perhatikan, saya pilih ikuti ya. Masuk ke variabel. Kita buat apa tadi? Variabel apa? Variabel apa? Massa jenis. Oke, sudah. Massa jenisnya udah ada di sini. Udah ada ya di sini ya. Apa lagi? Apa lagi Kak? Buat lagi apa? Variabelnya siapa? Buat variabel percepatan gravitasi. Sudah. Apa lagi? Apa lagi yang harus dilakukan? Buat lagi apa? Buat variabel kedalaman. Sudah. Apa lagi yang harus dilakukan? Buat variabel tekan. Mudah-mudahan ya pembelajaran kali ini bisa kamu ikuti dengan baik dan bisa mengaplikasikan coding di dalam proses pembelajaran IPA yang akan kita lakukan. Jadi harapannya selain dari bisa menerapkan coding ini dalam pembelajaran IPA, Bapak juga berharap kamu nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena konteks dari berpikir komputasional ini bisa diterapkan pada semua lapisan kegiatan yang bisa kamu lakukan. Ya.